Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hotipah. Alhamdulillah, tahun ini diamanahkan menjadi Kepala Sekolah SD Hairiyah. SD Hairiyah beralamat di Jalan Raya Kalimulya, Kebun Duren, RT 05 RW 04, nomor 16, Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok. SD Hairiyah berdiri sejak tahun 1975. Saat ini SD Hairiyah terdiri dari 9 kelas atau 9 lokal, 11 orang guru, 1 orang operator sekolah, 1 orang petugas TU, dan 1 orang penjaga sekolah. Saat ini SD Hairiyah menerapkan kurikulum 2013. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Kepala Sekolah SD Al Hairiyah, izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Marwah Solihah, mahasiswi PGSDU Hamka. Tujuan saya di sini untuk menambah wawasan mengenai sekolahan karena tahap ini salah satu mata kuliah kami yaitu PLP 1, Pengenalan Lapangan Persekolahan. Selanjutnya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan sekolah ini. Yang pertama, di mana alamat sekolah ini, Bu? SD Hairiyah, letaknya Jalan Raya Kalimulya, nomor 8, RT 05 RW 4, Kebun Duren, Kalimulya. Untuk visi dan misi moto SD Hairiyah ini apa, Bu? Kalau moto sih sama dengan yang kebanyakan sekolah lain kali ya. Jadi nggak hanya mendidik anak supaya cerdas, pintar, tapi juga berkarakter, akhlaknya juga kita. Makasih Pak. Ibu, mari. Selanjutnya, bagaimana struktur organisasi dan tata tertib di sekolah ini? Maaf, Bu, tata kerja di sekolah ini. Tata kerja. Strukturnya dari kepala sekolah. Kepala sekolah dari nama ibu. Iya. Kepala sekolahnya saya, Hotipah. Guru kelas 1 saya juga yang megang. Guru kelas 2-nya Bu Ika Solihah. Guru kelas 3 Ibu Rizka dan Ibu Suryana. Guru kelas 4 Teni Dwi Jayanti dan Ibu Siti. Guru kelas 5-nya Pak Yudi. Guru kelas 6-nya Pak Ahmad dan Pak Jenal. Untuk guru mata pelajaran Pak Dede itu guru agama. Guru bahasa Inggris itu Pak Ali. Oh, baik, Bu. Selanjutnya, bagaimana cara Ibu mengimplementasikan peraturan dan tata tertib di sekolah ini untuk anak murid? Untuk muridnya ya. Jadi kalau aturan itu kita kan kalau siswa itu pagi dia datang harus sebelum jam 7.15 ya, pakaian rapi dan harus berpakaian lengkap dari topinya, dasinya, ikat pinggangnya. Tapi juga pasti ada aja sih anak-anak yang belum berpakaian lengkap, tapi itu tidak kita kerasin, paling hanya dinasehati. Ini Bu, selanjutnya, upaya seperti apa yang dilakukan sekolah untuk mempertahankan akreditasi? Ya, jadi kalau akreditasi itu kan per
beberapa tahun sekali gitu ya. Jadi setiap tahunnya kita mungkin supervisi, biasanya kepala sekolah itu ada supervisi, jadi masuk ke kelas-kelas melihat guru-gurunya mengajar ya. Jadi kita juga mengingatkan untuk para guru juga untuk tidak lupa mengisi RPP-nya, administrasi sekolahnya seperti RPP, daftar kelas, buku mutasi siswa itu harus diisi. Jadi harus lengkap untuk semuanya ya. Iya, biar nanti pas akreditasi ada itu sudah siap. Selanjutnya, karakter apa yang diterapkan kepada peserta didik agar sekolah lebih berkembang di masyarakat? Kita sekolah ini terkenal baik teladannya gitu. Jadi kan sama mungkin sekolah lain juga ya. Jadi tidak hanya menuntut anak itu harus pintar, tapi kita juga menaikkan karakter anak, akhlaknya itu anak. Contohnya kita selalu mengingatkan pembiasaan setiap hari, sebelum pembelajaran itu anak-anak memulai pelajaran dengan baca-baca doa, surat-surat pendek dari anas sampai atakasul itu untuk kelas 1. Kalau untuk kelas atas itu pembiasaannya sudah surat-surat yang lebih tinggi. Dan diterapkan juga untuk kelas 2 sampai kelas 6 itu sudah ada pembiasaan sholat zuhur. Kalau untuk sholat duha itu pembiasaannya dimulai dari kelas 3 sampai kelas 6. Jadi setiap hari itu rutin jika ada pelajaran agama itu pasti sholat duha, ya, sholat duha dan setiap harinya pembiasaan surat-surat pendek. Selanjutnya, bagaimana karakter umum peserta didik di SD Al-Hairiyah? Karena di sini kan letaknya ya, sekolah kita kan letaknya ada di perkampungan ya, kan di perkotaan dan komplek gitu juga. Jadi kebanyakan siswa kita anak-anak sekitar sini gitu ya, yang mungkin orang tuanya itu membebaskan, jadi anak mau main kemana gitu ya. Jadi mungkin karakter secara umum, tapi ada juga sih yang orang tuanya pun tidak terlalu membebaskan anak. Cuma memang kebanyakan di sekolah kita anak-anaknya pasti membebaskan anak untuk kemana-mana gitu. Iya. Selanjutnya, kegiatan apa yang diterapkan sekolah yang mengandung unsur positif? Setiap tahun kan pasti ada kegiatan ya, cuma karena kita lagi pandemi ya, jadi masih belum ada kegiatan sama sekali. Tapi sebelumnya kita selalu ada PHBI ya, peringatan Hari Besar Agama. Jadi setiap ada maulid kita selalu mengadakan berbarengan sama SMP ya, karena lokasinya kita dekat SMP, jadi kita barengan ikut memperingati Hari Besar Maulid. Itu salah satunya. Yang kedua mungkin ya dengan pembiasaan tadi ya, sholat Menerapkan agamanya ya, sholat zuhur dan sholat duha. Dan kita pun di sini pembelajaran agama berbeda dengan sekolah negeri ya. Kalau di negeri pembelajaran agama cuma dapat 1 kali 1 pekan. Iya, kalau kita 2 kali dalam 1 pekan untuk belajar. Dan untuk kegiatan formal itu kan ada seperti upacara bendera, meeting, dan briefing. Sedangkan untuk upacara bendera ini, apakah bergiliran dari kelas atau dipilih dari pihak ibu gurunya sendiri yang jadi petugas di hari Senin tersebut? Untuk siswanya atau Guru-gurunya kan, jadi kalau guru udah dipilih dari ibu sendiri. Kalau untuk siswanya? Kalau siswanya kita ada bergilir. Jadi misalkan Senin ini kelas berapa, ada jadwalnya. Dan untuk evaluasi, pasti kan ada evaluasi setiap minggu atau setiap bulannya. Itu poin apa saja yang dibahas untuk evaluasi anak dan guru? Kalau untuk evaluasi kan karena kita per tema gitu ya. Jadi per tema, jadi tergantung gurunya masing-masing nih. Kalau untuk di siswa ya, kalau di kelas 1 kalau saya, jadi untuk evaluasi untuk anak-anak itu adanya setiap bulan.
Jadi karena pertema itu kan tematik ya, jadi itu harus dihabiskan dalam 1 bulan baru ada evaluasi untuk anak-anak. Seharusnya sih memang per subtema per minggu, cuma kebanyakan di sini dilakukan evaluasi itu per 1 bulan sekali ya, untuk siswanya. Selanjutnya, bagaimana pembagian jadwal ekstrakurikuler? Dia setiap harinya di ekstrakurikuler atau biar setiap kelas? Untuk ekstrakurikuler di sini kita cuma ada pramuka, tadinya ada pencak silat, tapi karena peminatnya sedikit ya, jadi kasihan gurunya yang ngajar karena kurangnya siswanya, muridnya jadi nggak ada, jadi kita lebih baik kita teruskan udah sama sekali nggak ada. Jadi cuma ada di sini pramuka saja. Pramuka itu setiap pekan, setiap minggu di hari Sabtu. Jadi itu pun yang mengikuti hanya kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Untuk kelas 1 dan kelas 2 masih belum. Apakah dari salah satu kelas tersebut, kelas tinggi tersebut, sudah kelihatan seperti dia mempunyai minat bakat dalam pramukanya? Iya, karena kan kita dari pembina pramukanya ya kadang suka mengikuti anak-anak terpilih gitu ya. Biasanya sih untuk kelas 5, karena kelas 6 kan udah harus mengikuti ujian ya, jadi nggak bisa diikut sertakan. Biasanya untuk kelas 5 kita ikut sertakan dalam perlombaan itu oleh pembinanya sih. Kalaupun tidak menggunakan anak dalam perlombaan, biasanya di lapangan sekolah ada perlombaan buat khusus untuk anak yang ikut pramuka. Selanjutnya nih Bu, kira-kira apa saja yang sudah Ibu wujudkan sebagai kepala sekolah di SD Al-Khairiyah? Saya kan menjabat juga baru tahun ini, jadi belum lama, dan saya menjabat tahun yang kena corona. Jadi kan belum ada kegiatan atau apapun yang jadi tapi mungkin saya mempertahankan kepala sekolah yang lama, yang mempertahankan ya sekolah ini yang baik-baiknya gitu ya, saya pertahankan. Mungkin masih belum kali ya, kalau untuk belum di tahap yang sesuai untuk Ibu inginkan gitu ya Bu. Mungkin cukup sekian dari saya dan Ibu Khotifah. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.